Permisi, Kak. Ya komputer, saya ada tugas untuk kamu. Saya punya data berupa angka 598. Tolong simpan datanya dengan nama input. Data sudah tersimpan dalam bilangan bulat, Kak. Oke, sekarang buat tempat penyimpanan berupa integer dengan nama digit input. Mau disimpan sebagai kalimat atau bagaimana, Kak? Simpan sebagai bilangan bulat ya. Digit inputnya diisi dengan panjang input setelah diubah menjadi string. Digit input saat ini sudah bernilai 3, Kak. Oke, bagus. Sekarang buat tempat penyimpanan baru berupa array dengan nama box. Box telah dibuat, Kak, tetapi harus mengikuti panjang array. Masukkan digit input untuk value dari panjang array box itu ya. Baik, Kak. Panjang array akan menyesuaikan digit input. Nah, sekarang siapkan lagi dua tempat penyimpanan berupa integer dengan nama terbesar dan terkecil. Kemudian, satu lagi tempat penyimpanan dengan nama kali dalam integer juga. Isi value-nya dengan angka 1. Semua sudah siap, Kak. Oke, kerja bagus komputer. Sekarang, saya akan mengajarkan cara mencari bilangan terbesar dan terkecil. Kamu bisa mencarinya dengan metode yang sama, walaupun input angkanya memiliki digit yang berbeda. Nah, siapkan perulangan di mana i akan dimulai dari angka 0, maksimal sebanyak digit input, dan i-nya akan terus bertambah sebanyak 1. Kemudian, kalikan value dari variabel kali dengan 10. Untuk box ke i, isikan value-nya dengan hasil dari input modulus kali. Sekarang, buat perulangan baru dengan j akan dimulai dari angka 0, maksimal sebanyak i, dan j-nya akan terus bertambah sebanyak 1. Kemudian, buat pengkondisian. Jika i-nya lebih dari 0, maka value dari box ke i akan dikurangi value dari box sebelumnya. Setelah itu selesai, tutup perulangan ini dan lanjutkan ke perulangan sebelumnya. Buat satu pengkondisian baru, jika i-nya lebih dari angka 0, maka box ke i akan dibagi dengan hasil dari value variabel kali yang sudah dibagi dengan 10. Nah, perulangannya berhenti di sini. Baik, Kak. Saya sudah mengingat semuanya. Apa masih ada lagi? Ya, kita baru setengah perjalanan. Sekarang, isi value dari variabel terbesar dan terkecil dengan value dari box ke 0. Lalu, kita mulai perulangan yang baru, di mana i-nya dimulai dari angka 0 dengan maksimal sebanyak value digit input dan i-nya akan terus bertambah. Kemudian buat pengkondisian, jika value variabel terbesar lebih kecil dari box ke i, maka value variabel terbesar akan digantikan dengan value dari box ke i. Akhiri pengkondisian. Dan buat pengkondisian yang baru, jika terkecil lebih besar dari box ke i, maka value variabel terkecil akan digantikan dengan value dari box ke i. Dan perulangannya cukup sampai di sini. Nah, sekarang kamu bisa menentukan bilangan terbesar dan terkecil dari data yang akan saya berikan dengan cara mengatakan value dari variabel terbesar dan terkecilnya. Terima kasih, Kak. Semua penjelasan dari Kakak sudah sangat detail. Saya bisa membedakan mana bilangan yang terbesar dan mana yang terkecil. Dari data yang Anda berikan tadi, bilangan 5 adalah bilangan yang terkecil dan bilangan 9 adalah bilangan yang terbesar. Bagaimana, Kak? Apakah Anda masih mengetes kemampuan saya? Oke, kerja bagus komputer. Bagaimana kalau bilangannya saya ganti dengan 17622? Manakah bilangan terbesar dan manakah bilangan terkecilnya? Saya akan mengulangi metode tadi terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar, Kak. Satu adalah bilangan terkecil dan 7 adalah bilangan terbesar. Apakah benar, Kak? Benar komputer, kamu sangat cepat dalam belajar. Oke, baiklah. Tugasmu cukup sampai di situ saja. Kerja bagus komputer, saya sangat terbantu kali ini. Sampai jumpa besok dengan angka yang lebih banyak komputer. Baik, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa.